Di dalam surat Yunus ayat 92. Allah berfirman, faqala ta'ala, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana tentang cerita Fir'aun yang menghadapi Musa yang tidak pernah mau beriman. Tapi begitu Allah tenggelamkan di tengah lautan, detik-detik ajalnya tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, saudara. Wal yauma, dan hari ini, nunajjika bibadanika, kami selamatkan kau punya jasad, hai Fir'aun. Kami selamatkan badanmu, hai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran sebagai tanda kebesaran Allah bagi generasi penerus yang akan datang setelahmu. Ayat ini menarik. Berabad-abad dibaca oleh umat Islam, tidak pernah ada masalah, ya kawan. Pertama kali diturunkan di diturunkan saudara di Mekah, di Madinah, di zaman para sahabat, tidak pernah ada tasaulah terhadap ayat ini, saudara. Terus tidak pernah. Begitu masuk tahun 1800-an, yang tadi kita ceritakan, mulai muncul serangan terhadap ayat ini dari kaum orientalis. Kaum orientalis mengatakan, ini Tuhan kalian, hai umat Islam. Di dalam Quran mengatakan ada badan Fir'aun yang dilestarikan, ada jasad Fir'aun yang dijaga sebagai pelajaran bagi generasi penerus yang akan datang. Sekarang mereka tantang umat Islam, tunjukkan kepada kami mana jasad Fir'aunnya. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh ulama pada saat itu, saudara. Kenapa? Karena memang jasad Fir'aun belum ditemukan. Di tahun 1800 awal, jasad Fir'aun yang Allah tenggelamkan di zaman Nabi Musa, belum ada yang menemukannya, saudara. Lalu kenapa tidak ada hadis yang menunjukkan itu jasad di mana? Karena sahabat nggak ada yang bertanya. Lalu kenapa tidak ada athar yang menunjukkan di mana jasad tersebut berada, saudara? Karena nggak pernah diperbincangkan oleh para sahabat maupun tabi'in dan tabi'in. Sehingga ketika itu para ulama kita hanya bisa menjawab amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Apa yang ada di Quran pasti benar. Berita apapun yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu ada, pasti ada. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu dilestarikan, pasti dilestarikan. Mustahil Allah berdusta. Mustahil ada berita yang tidak benar ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma yang jadi persoalan sekarang, ibadallah, orang-orang orientalis ini menuntut umat Islam. Buktikan dong kalau Quran kalian benar. Buktikan dong kalau firman Tuhan kalian di tempat di Al-Quran ini benar. Mana jasadnya? Nggak ada jasadnya. Belum ada satupun yang tahu di mana itu jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Subhanallah, saudara. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala, sanurihim fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah sudah janji, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka, orang-orang yang meragukan Al-Quran, kami akan perlihatkan ke mereka ayatina, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam mereka, diri mereka sendiri. Agar kenapa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu bukan bohong. Ini Allah sudah janjikan, saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu umat Islam diserang oleh pemikiran orientalis yang membabi buta, begitu para ulama berusaha untuk menjawab semampu sekuat mereka, saudara, menjawab dengan iman, menjawab dengan keyakinan, tapi para orientalis nggak menerima, saudara. Mereka butuh bukti fisik. Mana bukti fisiknya jasad Fir'aun tersebut? Nah, akibatnya apa? Serangan ini, saudara, sempat menggoyahkan kalangan awam umat Islam. Umat Islam yang awam, yang nggak ngerti, yang nggak mendalam, mulai goyang, saudara.
Akhirnya apa mereka bilang? Ternyata Al-Quran isinya hanya dongeng, hanya cerita bohong. Katanya ada jasad Fir'aun, ternyata nggak ada. Hei umat Islam, kenapa kau masih percaya Al-Quran? Ternyata Al-Quran isinya hanya khurafat, hanya cerita-cerita dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuktikan. Begitu goyang saudara umat yang di bawah, ulama terus berusaha menjaga iman umat Islam. Begitu di titik yang sudah sangat berbahaya, pertolongan Allah datang saudara. Subhanallah. Apa yang terjadi? Serangan itu terjadi dari tahun 1800-an di pertengahan abad ke-19 saudara. 1800-an, 1850-an, 1860-an. Akhirnya saudara di tahun 1896 saudara, seorang ahli arkeologi dari Prancis yang bernama Loret melakukan penelitian arkeologi saudara di seluruh jazirah Mesir. Karena saat itu Mesir ada di bawah penjajahan Inggris. Sehingga arkeolog Prancis ini dengan leluasa untuk melakukan penelitian. Singkat cerita, di tahun 1896 perjalanan arkeologi Loret ini saudara dari Prancis sampai ke satu kota di selatan Mesir yang bernama kota Al-Uqsur, atau orang Indonesia bilangnya Luxor saudara. Begitu sampai di sana dilakukan penggalian arkeologi di tepi sungai Nil. Akhirnya di sana ditemukan Wadil Muluk yang artinya lembah raja-raja saudara. Ternyata raja-raja Mesir kuno semua dimakamkan di tempat tersebut saudara. Nah dari tempat tersebut begitu digali didapatkan beberapa belas mumi. Mumi saudara itu jasad daripada raja-raja Mesir yang diawetkan. Biasanya diawetkan secara tradisional. Mereka memakai herbal, memakai dedaunan, memakai pohon, memakai balsam saudara, supaya jasad itu tidak termakan oleh rayap. Saudara, ada belasan. Mereka dapatkan belasan mumi dan kemudian dibungkus saudara dengan kain sedemikian rupa agar jasad itu bisa awet. Dan ini hanya dilakukan untuk raja-raja Mesir kuno. Karena Fir'aun itu sebetulnya gelar saudara. Ada Fir'aun yang pertama, Fir'aun kedua, ada Ramses dan lain sebagainya. Singkat cerita saudara, titik terang mulai muncul. Belasan mumi raja Mesir ditemukan saudara. Ini tahun 1896. Tapi ketika itu pemerintah Prancis yang menjajah Mesir melarang mumi tersebut dibuka saudara. Tapi sudah mulai ada tasaulat. Oh, jangan-jangan ini salah satunya adalah jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Makanya pemerintah Prancis nggak kasih buka dulu. Karena kalau ini dibuka ternyata betul ada jasad Fir'aun zaman Nabi Musa, maka serangan mereka bubar semua saudara. Serangan pemikiran mereka selama ini mengganyang umat Islam bubar saudara. Maka itu saudara, berita ini mereka sembunyikan. Singkat cerita saudara, di tahun saudara 1900 awal 920-an saudara, seorang arkeolog dari Prancis juga, Elion Smith namanya saudara. Elion Smith ini mendapatkan izin untuk membuka daripada pengikat, membalut daripada mumi-mumi tadi saudara. Kenapa dibiarkan sampai hampir 30 tahun saudara? Karena mumi ini nggak boleh sembarang dibuka. Kalau dalam keilmuan takut begitu dibuka rusak, akhirnya bukti sejarah hilang saudara. Jadi cara membukanya pun mereka harus pakai teknologi. Mereka tunggu, mereka selidiki sedemikian rupa, baru di tahun 1920-an dibuka saudara. Yang buka adalah Elion Smith atas izin pemerintah Prancis. Begitu dibuka, dari sekian belas jasad yang ada, hanya satu jasad yang kelihatannya jauh lebih utuh dibandingkan jasad yang lain saudara. Jasad yang lain sudah hampir punah, jasad yang lain sudah hampir rusak udah saudara. Tapi ada satu jasad saudara yang kelihatan sangat utuh saudara dibandingkan jasad-jasad yang lain. Di sini Elion Smith dan kawan-kawan mulai curiga saudara. Jangan-jangan ini jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi itu nggak berani mereka umumkan saudara. Akhirnya jasad-jasad tersebut dibawa ke Prancis, disimpan di museum di Prancis, disembunyikan sampai tahun 1975.
Luar biasa saudara, hampir 100 tahun dia sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Supaya mereka tetap enak nyerang umat Islam. Mana buktinya? Mana buktinya jasad Fir'aun? Mana buktinya? Itu ayat bohong, itu ayat fiktif, itu ayat khurafat. Dia mau olok-olok umat Islam saudara. Tapi alhamdulillah di tahun 1975 seorang ahli forensik Perancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille saudara, dia mendapatkan izin dengan tim forensiknya untuk meneliti jasad dari mumi-mumi tadi saudara. Begitu diteliti, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille saudara mendapatkan fakta. Kenapa mumi yang lain kok sudah rusak, hampir hilang, sementara yang satu ini kok lebih awet, lebih utuh, nggak hilang, nggak musnah seperti yang lain. Profesor Dr. Maurice Bucaille di dalam kesimpulannya, tim forensik menyatakan ternyata jasad Fir'aun itu bisa awet karena seluruh rambut, kulit, tulang berisi kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah, dari mana itu garam masuk saudara? Dari mana itu garam masuk saudara? Kalau bukan Allah yang masukkan, banyak orang tenggelam di laut saudara, tapi enggak, kadar garamnya enggak masuk ke seluruh daripada bagian tubuhnya. Banyak orang mati di laut tapi akhirnya busuk di lautan saudara. Tapi ini lain, kalau dia banyak kadar garamnya. Kenapa? Karena ini adalah jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan saudara. Allah yang asinin Fir'aun saudara. Subhanallah. Jadi Boris Bucaille bilang ini bisa dipastikan ini jasad Fir'aun mati karena tenggelam di tengah laut. Seluruh lapisan bagian tubuhnya, dari rambutnya, kukunya, tulangnya, kulitnya saudara, semua mengandung kadar garam yang tinggi sehingga dia tidak rusak dan tidak mudah untuk dimakan rayap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Saudara, ulama nggak mampu jawab, umat Islam nggak mampu jawab, serangan kaum orientalis Allah yang jawab saudara. Innalahu lahafidhun wa innalahu lahafidhun. Jadi begitu mereka serang Al-Quran, Allah yang jawab saudara. Dan Allah buktikan saudara melalui penelitian mereka sendiri, lewat tangan mereka sendiri saudara. Kenapa? Sebab kalau yang menemukan profesor Islam, kalau yang menemukan dokter Islam, nanti mereka bilang ini hanya mengklaim. Tapi kalau yang menemukan profesor non-Islam saudara, mereka tidak bisa pungkiri lagi. Nggak sampai di situ, Profesor Maurice Bucaille menyelidiki lebih jauh lagi dengan timnya saudara. Apa dikatakan? Ternyata jasad ini mati berdasarkan ilmu forensik bukan karena tenggelam, tapi karena apa? Karena depresi. Dia kaget saudara, depresi, jantungnya terserang, semua sarafnya terserang, dan dia mati saudara. Jadi bukan hanya karena urusan tenggelam. Nah ternyata begitu kita baca sejarah Fir'aun, bagaimana nggak depresi? Kerajaan dia punya, pasukan dia punya, harta benda dia punya saudara. Dia yakin dia bakal menang lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengikutnya orang-orang miskin. Dia yakin bukan lagi 100%, 1.000.000% dia yakin dia bakal menang. Dia bakal bisa libas itu Musa dan pengikutnya saudara. Dengan kekayaannya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya. Ternyata yang terjadi, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana pasukannya dihantam oleh ombak saudara. Bagaimana kapal-kapal, bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh dia hanyut dalam gelombang saudara. Semua Allah hancurkan depan mata dia. Dia nggak sangka seorang Musa yang dipandang remeh, seorang Musa yang dipandang rendah, seorang Musa yang bukan raja bisa menghancurkan dia sedemikian rupa saudara. Kaget, depresi, terserang semua sarafnya, mati lalu tenggelam. Subhanallah. Saudara, dari situlah akhirnya Profesor Maurice Bucaille masuk Islam saudara. Dari situ saudara, dia tadinya nggak boleh diumumkan dia punya hasil daripada penelitiannya oleh pemerintah Perancis, tapi dia bilang nggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab,
Setelah umat Islam nggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena nggak ada jaminan dari Allah. Kalau mengungkap harus orang Islam, nggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah melalui tangan siapa saja. Yang jelas, Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia. Maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno itu. Udah ketinggalan zaman. Sekarang ini mereka menghancurkan Al-Quran, saudara, dengan jalan mencari celah dalam Al-Quran. Bahkan saat ini, saudara, mereka menantang umat Islam untuk menggunakan hermeneutika di dalam menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, saudara. Hermeneutika itu adalah metodologi menafsirkan kitab suci, saudara, yang dicurigai kalau dalam kitab suci tersebut, saudara, ada kata-kata yang sudah dirubah, ada kalimat yang dirubah, dan ini digunakan oleh para orientalis untuk menguji Bible dan menguji Taurat. Hasilnya menggunakan hermeneutik. Setelah mereka uji Bible, mereka uji Taurat, ternyata dalam Bible dan Taurat banyak kepalsuan, saudara. Nah, tahu-tahu sekarang hermeneutik mau dibawa ke Al-Quran, mau dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu, saudara. Anda tahu salah satu prinsip yang dipegang oleh hermeneutik, siapa yang ingin menggunakan hermeneutik terhadap suatu kitab suci, dia harus yakin dulu kalau di depan dia itu buku biasa, bukan kitab suci, saudara. Ini prinsipnya saja sudah bertentangan dengan ilmu tafsir, saudara. Mana mungkin umat Islam menafsirkan Al-Quran dengan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ibadallah. Maka itu maaf, saya amanatkan betul kepada umat Islam, khususnya kepada para dakatirah. Hari ini hermeneutik ini lagi digandrungi. Masuk ke pondok-pondok pesantren, masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi maksud saya, kalau hermeneutik ini kita pelajari untuk kita kuliti bahwa dia tidak cocok untuk Al-Quranul Karim, saya sangat mendukung itu. Tapi kalau hermeneutik dipelajari di perguruan tinggi untuk menguliti Al-Quran, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai itu terjadi, ya ikhwan. Nah, saya tidak ingin panjang lebar bicara tentang hermeneutik di sini. Satu ilmu yang cukup luas. Saya hanya ingin mengingatkan, hermeneutik merupakan salah satu senjata bagaimana mendongkel Al-Quran, merusak Al-Quran, mengkuliti Al-Quran, saudara. Untuk apa tujuannya? Untuk taskik, saudara. Untuk supaya umat Islam ragu dengan kitab sucinya, saudara. Nah, maka itu, inilah serangan modern sekarang terjadi terhadap Al-Quran. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan. Kita ucapkan selamat, yaitu di mana mereka telah berprestasi, mereka telah berkarya, dan terima kasih kepada Yayasan Al-Azkar, yaitu Syekh Fahmi dan kawan-kawan telah menggelar acara ini. Gelar wisuda semacam ini sangat bagus, ikhwan. Jangan nanti dianggap ini mau pamer, ini ria, bukan. Ini merupakan apa? Ini merupakan apresiasi. Kita menghargai pencapaian keilmuan. Orang belajar tahunan menghafal Al-Quran, saudara. Berikan mereka motivasi. Nah, ini salah satu cara. Apresiasi mereka, berikan penghargaan, kasih motivasi. Sekaligus ini akan mendorong adik-adik kelasnya untuk ikut berprestasi, saudara. Jadi acara wisuda semacam ini adalah acara yang bagus, sangat manfaat, dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar kita juga bisa mendorong anak-anak kita agar mau menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian kepada para wisudawan yang baru saja diwisuda tadi, yang sudah lulus, tadi diingatkan oleh Profesor Dr. Zaid, saudara, bahwa jangan lupa tuh, yaitu al-murajaah al-mustamirrah. Jangan lupa untuk selalu diulang hafalannya, selalu diulang. Dan yang kedua, tadi beliau amanatkan kepada kita, Profesor Dr. Zaid ini, beliau ingatkan untuk taklim, ajarkan. Karena ilmu kalau diajarkan akan bertambah. Ilmu Al-Quran kalau kita ajarkan, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita, ya ikhwan. Insya Allah hafalan itu akan melekat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya jangan lupa, karena tadi saya dengar di sini datang dari berbagai daerah, tolong para penghafal Quran yang sudah lulus, yang sudah kembali ke daerahnya,
tolong sebarluaskan itu Al-Quranul Karim, sebarluaskan ilmu Anda, sebarluaskan, berikan kabar gembira kepada seluruh umat Islam bahwa kitab suci Al-Quran begitu agung, menjadi mukjizat abadi, mukjizat yang paripurna, mukjizat kubra yang terbesar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Kasih kabar gembira kepada seluruh umat Islam yang ada di kampung-kampung Anda, tempat tinggal Anda, bahwa beruntung mereka menjadi pengikut Nabi yang memiliki Al-Quranul Karim. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi betul yang dikatakan Profesor Dr. Z tadi, begitu juga yang disampaikan oleh yang lainnya. Jangan sampai setelah selesai wisuda kemudian nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan. Sayang sekali. Dan terima kasih kepada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Perguruan Tinggi Ibn Khaldun. Begitu juga tadi ada yang dari Bogor. Ini punya pondok pesantren, ada cabang juga di Surabaya kalau tidak salah. Nah, Ustadz Ali Sodikin. Nah, ini beliau-beliau ini alhamdulillah telah bekerja sama, dan tadi kita sudah lihat mereka siap, perguruan tingginya, mahatnya menyiapkan beasiswa bagi wisudawan dan wisudawati yang berprestasi. Mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Nah, baik, sekali lagi kepada wisudawan semuanya, kita minta terus amalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quranul Karim itu tidak kita amalkan. Nah, baiklah, itu saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi karena waktu juga sudah cukup siang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa para wisudawan yang sudah pulang nanti doakan selalu, yaitu para gurunya, para ustadznya yang ada di Mahat Al-Askar, baik yang di Kendari, yang di Bogor, yang di Jabotabek dan lain sebagainya. Doakan agar mereka senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, dan selalu mendapatkan kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.